Oke, sebelumnya perkenalkan ya, saya Galia Ditama. Kalau untuk posisi saya dipercaya sebagai lead area untuk area Magelang, Wonosobo, Temanggung, serta nanti ada expand ke Banjarnegara, Pekalongan, Purwokerto, serta Kebumen. Oke, sebagai lead production, kerjanya kita memastikan ya bahwasannya sarana produksi ini bisa berjalan dengan baik, benar, terukur, dan terprogram. Dan kita juga wajib memastikan bahwasanya segala kelangsungan dari peternak ini juga harus tercukupi dari segi kesediaan saprona, kualitas DOC, dan ini semua harus berjalan dengan baik sehingga nanti kita sama-sama membentuk profit. Di samping itu, kita juga harus bisa memastikan tim ini bisa mensupervisi dari strategi yang sudah kita siapkan. Jadi ya concernnya di akhir adalah ya kita sama-sama bisa memfasilitasi peternak ini bisa berhasil, hasilnya bagus dan sama-sama win, sehingga peternak profit, perusahaan juga harus profit. Oke, kalau untuk tantangan sendiri ya, kita memang harus benar-benar bisa memastikan bahwasanya kita bisa memilih peternak yang tepat, bisa dikontrol, terus juga nanti paling terkait dengan harga pasar yang masih belum menentu. Nah, ini challenge yang paling tinggi. Jadi harga pasar sama nanti kita harus bisa memastikan kualitas produksi ini berjalan dengan baik. Kalau untuk challenge sendiri ya kita harus mulai dari bawah dulu ya. Artinya dimulai dari bawah ya kita harus bisa memastikan peternak atau mitra yang kerjasama dengan kita ini benar-benar mempunyai kualitas grade yang bagus. Artinya apa ya, peternak bisa menjalankan atau memelihara ayam dengan baik sehingga ayam itu sehat. Itu yang pertama concernnya. Yang kedua, kita juga harus memastikan atau memproyeksi bahwasanya nanti harganya akan seperti apa. Nah, nanti kita akan mengukur. Karena apa? Kita produksi hari ini, masalahnya tidak selesai hari ini. Yang kita pikirkan nanti mungkin bisa 40 hari ke depan. Sehingga nanti kita bisa berstrategi kapan kita harus produksi banyak dan kapan kita harus reproduksi. Oke, tentunya kalau semisal skill apa yang harus dimiliki, yang pertama adalah kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini harus bersifat apa? Ya, objektif, berada di tengah-tengah, dan harus bisa mengayomi anggota timnya, dan harus bisa menjembatani antara peternak sama inti. Sehingga ini produksi ini juga harus berjalan dengan baik. Di samping itu, kita juga harus bisa memastikan bahwasanya kita juga harus bisa jadi coaching atau jadi pelatih terhadap anggota timnya untuk memastikan bahwasanya keilmuan yang dimiliki setiap petugas itu harus sama. Dan kita juga harus bisa memastikan bahwasanya setiap petugas ini benar-benar mempunyai kualitas yang baik dan unggul sehingga bisa mengawal jalannya produksi sehingga berjalan dengan baik. Ya, kalau untuk pencapaian sendiri saat ini ya alhamdulillah ya kita juga untung juga terkait dengan profit tentunya. Nah, ini tidak bisa saya kerjakan sendiri dan ini juga butuh ya tadi support dari teman-teman lapangan terutama. Tapi kalau untuk hasil ya alhamdulillah sampai sejauh ini kita juga masih dirasa dianggap unit yang berkompeten karena kita juga bisa menunjukkan secara hasil kita profit. Oke, kalau untuk peternak ya juga kondisi saat ini kalau semisal dihitung dari persentase kegagalan produksi ya untuk rasio kegagalan kita juga rendah di bawah 10% dan rasio keberhasilan peternak kita di angka 90% dengan 70%-nya ya RHPP-nya di atas Rp4.000 kalau untuk peternak. Ya sehingga ini salah satu pembentuk HPP inti kita ini benar-benar terkontrol. Nah, ini yang mungkin bagian dari prestasi juga ya. Kalau menurut saya sendiri, Chikin sejauh ini adalah salah satu perusahaan yang memang benar-benar memfasilitasi peternak untuk bisa berkembang. Terus untuk peternak juga lebih sejahtera. Karena ya diikuti Chikin sejauh ini juga pendapatan juga oke juga. Terus di Chikin juga ini adalah wadah buat mungkin juga teman-teman yang muda-muda untuk benar-benar bisa berkreativitas, bisa mengeluarkan atau mengeksplor semua yang dimiliki sehingga
ya menurutku ini tempat yang anak muda itu bisa berkarya. Kebetulan saya masuk di dunia perunggasan ini udah dimulai dari tahun 2014 sampai sekarang. Kesan pertama gabung di Cikin, ya ini memang dunia baru ya, startup, dan memang dari pandangan saya pimpinan di sini semua muda-muda visioner. Ya, kalau untuk perbedaan tentunya ya ini memang role bisnisnya memang sedikit berbeda ya. Karena ya kalau untuk di perusahaan startup juga kita memang harus dituntut ya semi mandiri, sehingga untuk menjalankan suatu unit ini memang butuh tantangan, kreativitas dari kemampuan kita memang harus keluar ya. Karena kita benar-benar membangun culture, membangun budaya di tempat baru ini, beda dengan yang sebelumnya memang secara sistem itu udah jadi. Kita tinggal ya go in the flow ya, mengalir saja. Tapi kalau di sini kita memang benar-benar membangun culture, membangun budaya, membangun sistem, dan kita benar-benar dituntut untuk bisa berkreativitas dan tetap hasilnya sama ya, tetap profit tujuan akhirnya. Ya di sini saya benar-benar merasakan ya yang namanya kita itu bisa mengeluarkan segala kemampuan kita bisa mengekspresikan apa yang kita mau, dan di sini adalah tempat yang memang naungan saya itu belajar dengan orang-orang yang muda-muda, dan di sini saya menemukan rasa kekeluargaan yang memang di tempat lain belum tentu saya dapatkan.